ngebahas tentang apa yang aku minum setelah aku lahiran. Nah, moms yang mau tahu apa yang aku minum, yang aku konsumsi untuk memperlancar ASI dan untuk mengembalikan berat badan kita setelah melahirkan, jangan lupa ditonton videonya, jangan di skip, di like, di komen dan subscribe itu channel aku supaya aku lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, kalau udah langsung ke video. Oke, masuk ke videonya guys. Jadi ini vlog sehari-hari aja ya, santai aja. Kalian bisa lihat aku udah lahiran dan aku sebelum lahiran itu aku mau kasih tahu dulu BB aku, berat badan aku. Waktu terakhir aku timbang waktu pas lagi cek si Vesha, itu waktu mau USG itu 68,7 kilo, naik banget dari aku tuh 56 kilo sebelum aku hamil, waktu aku lagi pas nikah gitu kan. Jadi kalau misalkan waktu itu 56 terus ke 68 berarti banyak banget naiknya. Nah sekarang itu pas udah lahiran aku tuh lama udah nggak nimbang, terus aku tiba-tiba aku nimbang pas Vesha umurnya udah 1 minggu lebih. Nah pas aku nimbang itu kemarin masih 63. Nah berarti itu udah turun 5 kilo koma lah ya, dari 68,7 berarti 5 kilo koma, jadi itu udah 63. Nah itu pun yang karena aku ada sendiri apa namanya tuh untuk alat ngukur apa namanya berat badan kayak gitu kan, jadi kita bisa mantau si berat badan kita sendiri kayak gitu. Jadi pas aku lihat 63 itu, wah ternyata cepet banget ya turunnya. Kenapa? Ada apa nih? Ternyata dari yang aku konsumsi juga mams. Jadi aku tuh konsumsinya untuk memperlancar ASI, cuman makanannya itu yang masuk ke dalam tubuh aku ini setelah lahiran itu pertama kali itu daun katuk, daun katuk sama nasi putih, air putih. Cuman 3 itu aja yang aku konsumsi selama 3 kali sehari, dan malamnya aku nggak makan lagi. Aku perbanyakin minum air putih aja. Jadi kalau misalkan minum air putih dulu mungkin cuman berapa gelas, nah tapi sekarang bisa sampai berapa liter sehari, karena kebutuhan untuk ASI juga dan kebutuhan untuk akunya juga, dan ternyata itu sangat berpengaruh. Ditambah juga lagi ini tuh menurutku ya ini tuh normal ibu yang baru melahirkan itu begadang atau jaga malam kayak gitu kalau misalkan udah habis lahiran, karena mau nyusuin kan. Kalau misalkan kalian ASI ya ataupun formula juga sama aja, nanti kalau misalkan babynya bangun kalian mau bikinin susu atau mau nyusuin si baby kalian, nah itu ternyata ngaruh banget. Yang penting kita positive thinking aja, nggak usah mikirin aduh udah naik banget nih diet, nggak usah. Ternyata tanpa kita sadari pun, dengan adanya aktivitas atau makanan yang kita makan selama ini untuk mengasihi dan untuk kita lanjut lagi, maaf tadi kepotong videonya. Jadi untuk kita ngemikirin diet kayak gitu, daripada kita pusing mikirin diet ini harus makan apa, harus itu, nggak usah guys. Jadi menurut aku pure aja, lakuin dengan ikhlas, lakuin dengan hal yang positif aja. Makanannya juga kalau misalkan ASI kalian ngasihin nih, menurut aku misalkan malah ASI kan makannya harus banyak tuh. Kalau aku nggak, aku diporsiin. Jadi kalau misalkan aku tuh makannya sama aja kayak hamil, sedikit tapi sering. Dan ngemil itu ngemil yang benar-benar waktu hamil. Jadi aku balik lagi pas kayak hamil kayak gitu. Jadi pertama-tama hamil kan pasti minum susu tuh. Nah dan ini pun aku juga minum mood booster ASI untuk si ASI aku ini supaya lancar kayak gitu. Jadi waktu aku timbang lagi nih udah seminggu lewat, kalau nggak salah udah hampir 2 minggu, ini udah mau masuk 2 minggu si Vesha, alhamdulillah. Nah aku nimbang lagi itu sudah 60, jadi dari 56 ke 60 berarti tinggal 4 kilo lagi. Kalau misalkan aku mau yang biasanya aku ada itu 55, berarti aku tinggal ngurunin 5 kilo lagi guys. Jadi kalau misalkan mau diet ya udah pure lakuin aja, atau makan makanan sehat untuk kalian aja kayak gitu.
itu saran dari aku. Dan juga jangan lupa minum vitamin untuk kesehatan kalian, jaga-jaga, karena kan kita ibu-ibu muda atau mam semua di rumah pasti yang baru lahirin pasti begadang ganti-gantian sama suami atau ganti-gantian sama keluarga yang lain misalkan kayak gitu. Nah ini tuh perlu dijaga stamina tubuh kita, terutama karena kita kan ASI ya, jadi ASI tuh sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita bahagia atau misalkan kita tuh happy, harus happy lah pokoknya gitu ya, makan makanan yang sehat kayak gitu, aslinya banyak banget dan sangat berpengaruh banget tuh baby aku. Sekarang baby aku tuh sehat, udah gemukan juga, nggak tahu sekarang berapa berat badannya. Kalau kemarin 2,8 mungkin ini udah 3 kiloan lebih, dan aku udah bisa lihat itu dari pipinya, dari lehernya, karena dia pipinya udah kayak mulai cabi kayak gitu, dan lehernya itu udah kayak berlipat gitu, udah kayak ada yang lebih kayak gitu. Kalau kemarinnya masih ada tuh, masih bisa kelihatan lehernya. Kalau sekarang ya lebih ke ngisi badannya dulu kayak gitu. Nah apa sih yang aku konsumsi setelah aku hamil? Nah bukan cuman berat badan aja yang kita perhatikan dan kesehatan juga, tapi pemulihan dari dalam. Jadi untuk pemulihan dari dalamnya, kalau aku minum jamu, ini bukan endorse, ini bukan promosi atau gimana, ini memang pure dari keluarga aku turun temurun, melahir harus minum jamu ini. Nah cek aja videonya pas aku unboxing ini dia. Setelah melahirkan untuk bayi sama ibu yang pil ya guys. Nah ini khusus yang 1-40 hari. Nah ini tadi sudah aku ambil parem beras kencur untuk si bayi aku. Jadi bayi aku nanti akan aku pakein parem ini guys. Jadi parem ini tuh diletakin ke sini, nanti ke dalam mangkok, terus dikasih sedikit air. Nah nanti kalau untuk ibunya kita pakai yang ini, Philips 32A. Nah ini ada juga peraturan pemakaiannya dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalkan aku tuh untuk setelah melahirkan selalu minum si pil jamu persalinan ini, disarankan dari orang tua zaman dulu kayak gitu. Nah ini banyak pilnya, ada pil 1, pil 2 sampai pil 3. Ini juga ada kegunaan masing-masing sesuai bacaannya, keterangannya. Terus ini kita lihat ada apa aja. Ini ada parem mustajab, ini untuk ibunya. Yang digunakan dengan baby cuman ini, parem beras kencur sama si minyak telon. Ini minyak telon dapat dari sini ya guys. Nah terus harganya cuma 130.000 kalau nggak salah aku beli. Ini perlu banget sih. Nih pilihnya cuma ada 2. Terus ada satu lagi, itu mereknya Tapel Wangi. Nah ini guys, itu ada fungsinya masing-masing. Terus ini jamu bedak intisari, terus parem mustajab untuk si ibunya. Jadi itu tadi isinya. Jadi kalau misalnya kalian habis ngelahirin, jangan lupa beli ini biar kita samaan. Oke, thank you. Aduh. Oke, udah. Nah, kalau misalkan kalian tahu itu jamu apa, itu namanya jamu bersalin. Jadi di situ ada untuk babynya juga. Di situ ada untuk kita yang terutama banyak sekali untuk pengobatan dari dalam, karena kita tuh perlu banget untuk mengembalikan segala sesuatunya seperti semula selama 40 hari pasca nifas kita itu. Jadi untuk memulihkan perlahan-lahan, aku tetap minum ramuan-ramuan tapi dalam bentuk pil atau jamu. Dan satu lagi, aku tidak minum itu aja, aku juga minum jamunya langsung. Jadi setiap sore itu ada orang yang ke sini jualan jamu kayak gitu, aku beli jamu yang kunyit asam kalau nggak salah, untuk melancarkan darah nifas kita. Jadi lagi nih terus, kalau misalkan darah nifasnya lancar, insya Allah tidak ada kotoran yang tertinggal, bekas-bekas itu. Jadi kita bisa semangat, sehat terus, happy untuk si baby kayak gitu kan, badan juga anget kayak gitu. Dan juga yang perlu kalian lakuin, nggak perlu mikirin hal-hal yang
waduh aku gendut nih habis ngelahirin. Nggak usah mikirin kayak gitu. Ternyata semuanya kalau misalnya kita ngelakuinnya dengan ikhlas dan kita dengan sabar ngelakuinnya, semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya kita bisa dapetin dalam satu kali jalan. Nah, menurut aku sih untuk ibu-ibu muda di luar sana yang bisa kalian ikutin dari aku adalah makan sehat, minum juga misalkan kalian asli itu minum blood moisturizing karena itu untuk susunya juga. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian mau makan buah-buahan juga boleh. Terus konsumsi jamu-jamuan. Terus juga yang kelima, aku ada tips satu lagi, jangan lupa diurut untuk membenarkan atau meregenerasi si tubuh kita tadi yang awalnya capek habis ngelahirin, habis keluar dari rumah sakit kayak gitu kan. Jadi kita tuh perlu tenaga yang lebih, apalagi kita mau begadang, mau jaga malam untuk si bayi. Nah kalau aku sih kemarin kalau nggak salah 3 hari setelah aku lahiran, aku pulang ke rumah, aku langsung hubungin yang aku sering kayak urut keluarga kayak gitulah. Jadi aku urut tradisional di rumah karena bisa dipanggil, dan itu sangat ngaruh bagi aku untuk badan aku yang terutama yang pegel-pegel, terus yang yang mungkin otot-ototnya tegang tadi, sekarang jadi nggak tegang lagi. Nah guys, jadi kalau misalkan kalian habis ngelahirin jangan diet dulu, kasihan babynya. Kalau misalkan kalian diet udah konfirmasi sama dokter sih nggak apa-apa. Oke, jadi segitu aja video dari aku hari ini. Aku mau ngebahas yang tadi, terutama untuk kalian yang baru melahiran. Semoga ini bermanfaat videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk memberikan edukasi kepada kalian semua. Oke, kalau udah, jangan lupa juga di follow Febipras97 di atas ini untuk berteman atau sekalian untuk berbagi ilmu melalui DM di Instagram. Oke, kalau udah, terima kasih udah nonton video aku sampai habis, and see you in my next video. Bye.